Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarul muslimin, sidang pendengar yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai ba'da maghrib ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, baik kesehatan yang bersifat rohaniah maupun yang bersifat jasmaniah, sehingga kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel ini untuk menambah pengetahuan kita tentang agama ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada penghulu alam jadinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, sidang pendengar rahimakumullah, pada ba'da maghrib ini mari kita mengkaji bagaimana tata cara atau adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya doa adalah suatu amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa boleh kita lakukan kapan saja. Boleh ketika kita sholat, selesai sholat. Boleh kita di mana saja, kita disunahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mari kita mengkaji bagaimana tata cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, doa itu harus yakin bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sesungguhnya Allah telah berfirman, ud'u rabbakum istajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Doa yang kita baca itu harus yakin bahwasanya doa yang kita lafazkan, yang kita lakukan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tahu niat apa kita berdoa. Jangan nanti ketika kita berdoa, doa yang kita baca itu lain tujuannya. Kita berdoa untuk meminta rezeki kepada Allah, tapi doa yang kita minta itu doa menuntut ilmu. Sebaliknya doa untuk menuntut ilmu, kita lafazkan doa untuk mencari rezeki. Jangan doa yang kita lafazkan itu berlainan dengan tujuan yang kita maksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab berdoa. Adab berdoa, kita berdoa disunahkan di tempat yang bersih, tempat yang terbebas dari najis, bersih dari najis, dari hadas. Baik baju kita, baik tempat kita berdoa harus bersih dari najis dan hadas. Dan yang kedua, bagaimana adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah firman, berdoalah kepadaku dengan
rendah hati dan suara yang lembut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada berdoa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf itu, berdoalah kepadaku kata Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Di sini kita berdoa disunahkan untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suara yang lembut. Jangan suara kita itu terlalu keras kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Dan sesungguhnya innallaha yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi intisari dalam kajian kita pada ba'da maghrib ini adalah bagaimana tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.